Halo Sobat Bencar, pada episode kali ini The Bencar akan mengulas tentang profesi marketing bersama Bapak Yusuf. Nah, gimana kelanjutannya? Tonton terus yuk! Pagi Pak Yusuf. Hai, pagi Mbak. Oke Pak, gimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berarti ya. udah siap ya Pak jadi salah satu narasumber di episode kali ini? Insya Allah siap. Oke Pak Yusuf, pasti Sobat Bencar di sana pada belum mengenal dengan Pak Yusuf. Boleh dong Pak perkenalan terlebih dahulu. Oke, baiklah. Nama saya Yusuf. Sapaan akrabnya itu Bang Ucup sebenarnya. Kalau di sosmed ya. Bang Ucup marketing. Oke, tadi marketing ya Pak. Udah berapa lama bekerja di sini? Saya di perusahaan Bencar ini sekitar kurang lebih 3,5 tahun, Mbak. Udah cukup lama ya berarti Pak. Udah termasuknya udah senior. Ya, boleh dibilang enggak juga sih. Juga. Ya, cukup lumayan lama juga untuk di Bencar ini. Boleh diceritakan Pak awal mula kerja di Bencar ini gitu, tahu dari mana? Oh ya. Baik, jadi saya awal mulanya itu sekitar tahun 19 yang lalu, 2019 itu mendapat info yang pasti waktu itu di lowongan kerja Semarang.com atau apa melalui gitu sosial media. Sosial media. Nah, kemudian saya mencoba untuk send by email waktu itu ya. Ternyata ini perusahaan properti ya, yang mungkin saya juga sedikit banyak waktu itu tuh saya ingin idam-idamkan untuk bisa bekerja di dunia properti seperti itu, Mbak. Oke, berarti awalnya tahu dari sosial media gitu ya Pak, terus langsung nyobain. Iya, betul. Terus untuk tugas dan peran marketing nih Pak, apa aja itu? Ya, jadi tugas dan peran marketing itu sebenarnya banyak ya Mbak ya. Mulai dari awal prospek, kemudian setelah prospek itu sudah jadi list, nanti kita follow up dari mereka itu join misalnya ya, join ke kita tanda jadi, kemudian kita dampingi mulai dari keadministrasian, kemudian pemberkasan dan segala macam sampai pada proses KPR di bank. Nah, itu nanti kami mendampingi terus seperti itu sampai pada proses akad. Oke, Dan ya sebenarnya ada lagi Mbak after salesnya. Iya. Jadi setelah itu mengenai komplain dan segala macam ya, itu tetap kita dampingi terus sampai konsumen ini benar-benar puas dengan produk kita. Berarti intinya untuk tugas dari marketing itu sendiri mendampingi calon konsumen dan konsumen ya Pak ya? Iya, betul kurang lebih seperti itu. Oke. Awal mula terjun di dunia marketing? Awal mula terjun di dunia marketing itu sangat lama ya Mbak ya. Sekitar mungkin waktu saya masih kuliah dulu. Jadi saya biasa nih jualan seperti baju, mungkin seperti aksesoris dan segala macam, itu saya jual ke teman-teman saya tentunya ya. Kemudian terus mulai saya masuk di perusahaan swasta itu saya masih ingat sekali itu di asuransi. Tetapi proses pengalaman marketing saya itu pindah-pindah Mbak. Jadi mulai dari asuransi, kemudian masuk di Bank Mandiri waktu itu, terus kemudian keluar dari Bank Mandiri saya bekerja di otomotif Daihatsu Astra, balik lagi ke bank tapi berbeda, Bank BTPN. Kemudian saya masuk lagi di perusahaan leasing atau apa ya waktu itu ya, saya cukup ini. Kemudian yang finally yang paling akhir ini memang saya di Bencar ini alhamdulillah cukup lumayan lebih lama dari pekerjaan saya sebelumnya. Gitu. Ya. Tapi berarti dari dulu udah marketing terus gitu Pak untuk profesinya? Ya, sekitar 18 sampai 20 tahun saya di dunia marketing. Oke. Untuk Pak Yusuf sendiri, karena udah lama di dunia marketing, ada strateginya nggak Pak untuk penjualan itu sendiri? Kalau strateginya banyak Mbak ya. Jadi strategi itu mulai dari ya tadi ya, mungkin di depan tadi saya sampaikan itu
mulai dari menggali list dulu. Kemudian kalau hari ini itu kan tidak seperti dulu Mbak, sudah dekat dengan sosmed, jadi kita tidak harus face to face ke kantor, ke perusahaan-perusahaan. Itu juga perlu sebenarnya. Treatment saya kalau menurut strategi saya pribadi itu ada beberapa step ya. Satu, saya menggunakan sosmed untuk Penjualan iklan online. ya, penjualan online untuk iklan terutama di Facebook dan di IG. Lalu kemudian saya canvas itu ada dua macam. Bisa canvas ketika saya kunjungan langsung ke perusahaan, pas di situ orang-orangnya atau karyawannya baru keluar perusahaan, misalnya pulang atau istirahat gitu ya. Atau saya melalui pimpinannya, jadi saya mencoba masuk ke dalam birokrasi perusahaan itu, ketemu dengan manajernya atau apa yang representasinya, sebenarnya kita ajak kerjasama untuk menyampaikan ke anak buahnya kalau ini loh kita punya mitraan dengan Bancar, yang mana nanti kalau misalnya ada beberapa karyawan yang ingin membeli itu bisa langsung di forward atau dikomunikasikan dengan kita gitu. Lalu untuk penjualannya sendiri dari online maupun offline, untuk tingkatannya lebih banyak yang mana itu Pak? Kira-kira? Kurang lebih 50-50 ya Mbak ya. Kalau untuk sosmed ini secara online ya, itu biasanya karena memang di situ itu saya melihatnya itu lebih mudah ya. Jadi kita misalnya orang bertanya, lebih menghemat waktu juga, tidak harus ketemu ya, tapi hasilnya ketika nanti kita follow up itu juga hampir sama ketika kita langsung misalnya kunjungan ke perusahaan atau mungkin dari referral teman-teman saya sendiri yang membantu saya menjual kan gitu ya. Jadi kurang lebih ya hampir sama sih, 50-50 hasilnya gitu ya. Cuma untuk informasi secara cepatnya kita memang menggunakan media online itu tadi. Jadi bisa langsung kirim kayak gitu ya, iklan di langsung 100 grup misalnya seperti itu. Begitu Mbak. Untuk Pak Yusuf sendiri, rekor terbanyak penjualan berapa nih Pak? Oh iya, jadi kalau untuk rekor ini kan ada 2 project ya Mbak ya di Bancar, yang saya pegang itu di Bancar 1. Tentang itu alhamdulillah kurang lebih dulu sekitar 30 unit dari total keseluruhan 54 kafling. Hampir setengahnya sendiri berarti ya Pak ya? Ya hampir lah. Itu. Kemudian yang kedua di BRB yang sedang running ini, kita proses hari ini kurang lebih sekitar 20 konsumen tanda jadi ya, dan proses pelengkapan data. Dari total? Oh iya, dari total kurang lebih 80 kafling yang akan kita bangun nanti. Oke, berarti untuk proyek saat ini yang lagi dipegang oleh Bapak Yusuf itu Bancar Regency 2 Butuh yang ada di Tengaran. Betul, ya. Oke, untuk spesifikasinya nih Pak, apa aja nih Pak? Ya, untuk spesifikasi ini mulai dari bahan bangunannya dulu ya Mbak ya, tentunya ya. Kalau Bancar itu kan menggunakan bata merah. Iya, itu. bata merah. Kemudian itu yang pasti ya, itu kualitas yang selalu kita jaga. Kemudian untuk ruangan-ruangan tentunya ada mulai dari carport, cukup luas Mbak carport kita, kemudian ruang tamu, 2 kamar tidur, kemudian kamar mandi, dan yang paling menarik ini yang terbaru ini kita siapkan dapur juga di samping kamar mandi. Selain di depan juga ada tamannya juga nantinya. Iya. Seperti itu Mbak. Jarang ada ya Pak untuk perumahan subsidi udah dilengkapi sama dapurnya gitu ya. Oh iya pasti, memang jarang. Jadi kompetitor kita di sana banyak, dan salah satunya hanya kita yang menyiapkan spesifikasi untuk tambahan dapur itu. Gitu. Untuk letaknya sendiri tadi lokasinya ada di mana nih Pak? Oh iya, jadi untuk lokasi itu tepatnya di Desa Butuh,
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nah, butuh ini kurang lebih sekitar ya dari jarak Kota Madya Salatiga itu kurang lebih hanya sekitar 3 kilo. Kalau ditempuh jalan ya motor atau mobil ya sekitar 10 menit. Nah, itu. Terus kemudian untuk tata letaknya itu yang paling ideal banget nih menurut saya itu hanya 100 meter dari jalan raya Solo Semarang. Sangat deket ya, Pak, strategis banget buat strategis. Ukuran rumah subsidi. Subsidi sangat strategis sekali, Mbak. Jadi selain itu juga mau ke bank ATM juga dekat, ke jalan raya dekat, ke pasar dekat, ke puskesmas 24 jam ya sekarang klinik ya. Itu dekat. Ke tol ya minimarket dekat, ke Kota Salatiga juga dekat. Kemanapun lebih nyaman. Mungkin bagi orang yang luar kota itu dekat dengan tol juga, hanya sekitar 15 menit itu sudah sampai di tol. Oke Pak Yusuf, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, suka duka selama menjadi marketing apa nih Pak? Suka dukanya banyak ya Mbak ya. Jadi dukanya dulu atau sukanya dulu? Apa nih yang ditanyakan nih? Mungkin sukanya dulu. Sukanya ya, iya. Oke. Kalau sukanya yang pasti pengalaman yang sangat tidak terbatas ya Mbak ya. Jadi sukanya itu satu, teman saya menjadi tambah banyak, jaringan komunitas relasi saya menjadi tambah banyak, kemudian tertambah lagi dengan adanya link-link baru juga kayak gitu ya. Jadi ya sama sih, mungkin semua marketing tidak hanya saya ya, mungkin itu semua sama. Jadi hasil resultnya ketika habis jualan itu juga seneng gitu ya, rasanya tuh seneng saat sudah UTJ ya, sudah UTJ. Dan sebenarnya tidak hanya itu Mbak, parameternya itu kebanggaan seorang marketing itu terletak di keberhasilan ketika dia mulai dari memprospek, menjual, dan setelah itu atau after sales-nya, pelayanan. Yang paling pokok ya itu menerima bonus-bonus dari penjualan itu yang paling membuat kami itu senang. Iya. Lalu untuk sukanya yang lain nih Pak, ada apa lagi? Ya yang jelas karena di dunia marketing itu memang sudah satu jawaban jiwa ya istilahnya. Karena memang saya bekerja di beberapa perusahaan sebelumnya itu hampir yang paling lama itu di marketing Mbak, 18 sampai 20 tahun. Itu cukup lama ya di berbagai lini perusahaan yang berbeda tentunya. Ini yang finally yang di sini yang di Bancar ini yang pasti di marketing itu ya seninya itu ada Mbak gitu. Seni perannya saya harus ditolak, saya harus menjelaskan secara detail. Kemudian konsumen masih belum paham juga kan masih banyak lagi ya. Terus kemudian saya bagaimana cara menyentuh hati konsumen itu supaya percaya dan produk yang saya sampaikan ini itu bisa dibeli oleh konsumen itu sendiri dan segala macam. Ya tentunya memang di marketing ini suka dukanya itu sangat beragam ya, sangat beragam sekali ya. Iya. Jadi macam-macam lah Mbak. Intinya tuh karena dunianya seperti ini ya, di dunia marketing saya sangat mendalami dan menikmati aja gitu secara mengalir. Untuk dukanya nih Pak, pasti banyak. Waduh, dukanya ya. Karena udah kurang lebih 18 tahun. Iya ya. Jadi kalau untuk dukanya itu sebenarnya juga tidak duka-duka amat sih. Jadi ya paling penolakan itu Mbak. Jadi kita sudah seneng, sudah tanda jadi, sudah on proses, sudah di ACC, tiba-tiba batal. Sudah survei, temu janji, mau tanda jadi, tiba-tiba nggak jadi tanda jadi dengan alasan yang beragam seperti itu ya. Suka dukanya duka-duka sedikit lah ya kalau menurut kami ini tidak mengurangi semangat marketing ya. Jadi karena memang tugas saya di sini harus menjual dan menjual, tidak ada kata lain selain itu ya. Dan kalau saya tidak menjual, saya juga tidak bakal makan istilahnya ya kayak gitu ya. Jadi itu yang saya nikmati seperti itu. Oke, lalu untuk
buat sobat Bancar di sana nih Pak, tips untuk membeli rumah apa aja? Oh iya, jadi untuk membeli rumah itu ada beberapa step ya. Yang pasti pilihlah lokasi tepat di mana Anda ingin bertempat tinggal atau berinvestasi ya. Jadi lokasi itu sangat penting, itu akan menunjang pekerjaan, terus aktivitas daily activity ya, pekerjaan harian, rutinitas harian. Kemudian yang tidak penting, kalah penting lagi adalah lihat perusahaannya. Kan perusahaan berkembang banyak nih ya, perusahaan properti banyak ya Mbak ya. Jadi ada yang secara perusahaan ini benar-benar perusahaan lebih dilihat backgroundnya gitu ya Pak. Perusahaan ya istilahnya ya. Ini benar-benar perusahaan yang bonafit atau belum bonafit atau tidak bonafit, kan ada beberapa klasternya ya. Nah itu, kemudian yang pasti pilihlah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhan memang beragam. Kebutuhan saya misalnya, saya membeli rumah, saya ingin yang bentuknya itu kecil tapi desainnya unik. Lah ini di Bancar ini unik semua. Jadi dari ribuan rumah yang sudah dibuat di Bancar, terutama di BRB ini juga sangat unik. Konsepnya tidak hanya sekedar bentuk rumah subsidi gitu aja, tetapi ada konsep-konsepnya. Dan yang sangat menarik bahwa di setiap proyek perumahan kita itu pasti berbeda bentuk rumahnya. Untuk konsep-konsepnya. Ya, ini mohon maaf ya, saya tidak membicarakan perusahaan lain yang monoton seperti itu rumahnya. Tapi di Bancar ini karena karyawannya masih muda-muda semua ya, saya kira ya. Ini saya yang mungkin agak usia lebih nih ya di sini ya untuk marketing ya. Itu memang inovatifnya luar biasa. Saya mengakui itu. Kreatif. Ya, kreatif, inovatif, dan selalu mencari ide-ide. Mungkin termasuk kreatif ini ya, tim kreatif ini. Lebih menyesuaikan sekarang apa yang sedang running gitu ya Pak? Ya, yang lebih tren. Iya. Ya, saya kira lebih trends modernisasi apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini. Jadi bentuk, desain dan segala macam itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena tadi Pak Yusuf udah berkecimpung di dunia marketing selama belasan tahun nih Pak, pasti ada keluhan-keluhan dari pelanggan. Nah itu gimana caranya buat mengelola keluhan pelanggan itu sendiri? Oh iya, jadi kalau keluhan pelanggan itu saya punya cara unik ya. Sebenarnya ini bisa diduplikasi ke teman-teman marketing yang lain. Jadi karena saya itu menjual kepercayaan ya dengan pelanggan saya, konsumen saya itu buatkan grup sederhana aja, grup WA gitu ya. Jadi konsumen yang sekarang baru proses running ini saya klasterkan sendiri, saya buat grup. Bahkan rencananya saya itu nanti untuk hotlist pun akan saya buat grup. Hotlist saya ya akan saya buat grup, di mana setiap informasi project atau informasi proses bank atau proses informasi dari proses KPR dan segala macam itu bisa langsung terakomodir di dalam grup itu. Jadi saya tidak susah-susah lagi untuk broadcast satu persatu gitu ya. Dan sebenarnya di situ untuk mengcounter mereka semua untuk curhat juga ada, tidak hanya membahas tentang proyek. Jadi keterbukaan gitu keterbukaan ya, itu yang saya suka dengan konsumen. Betul. Iya. Dengan konsumen itu. Jadi mereka merasa nyaman, diperhatikan setiap saat, keluhannya meskipun tidak berani misalnya atau sungkan untuk WA di dalam grup itu, saya suruh japri. Tapi WA itu tetap berjalan mengikuti proses progres runningnya project perumahan ini. Begitu. Berarti untuk saat ini masih ada satu grup WA untuk calon konsumen dan konsumen ya Pak ya? Ya, masih ada. Dan itu akan terus saya lakukan. Oke. Gitu. Siap, terima kasih Pak Yusuf untuk informasi-informasinya. Nah, itu dia Sobat Bancar, gambaran seorang marketing. Saya Nisa, host The Bancar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.